Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinergis, Alkisah, di sebuah rumah sakit jiwa ada orang gila kelas kakap. Kegilaannya terus bertambah dari waktu ke waktu. Kegilaan yang membuat para petugas rumah sakit resah. Karena stadium kegilaannya semakin parah dan dikhawatirkan dapat membahayakan orang gila lainnya, maka diputuskan dia harus dirawat di tempat karantina khusus. Lalu dibawalah orang gila ini dengan mobil khusus yang dilapisi terali besi. Di perjalanan, tiba-tiba salah satu dari ban mobil itu terlepas dan terlempar ke got yang dipenuhi comberan. Dalam keadaan oleng, mobil itu dihentikan oleh si supir. Ia turun dari mobil dan bergegas mengambil ban yang tenggelam dalam air yang bercampur lumpur hitam. Ternyata keempat mur ban mobil itu ikut terlepas, hilang dalam pekatnya air comberan. Si supir tak bisa mendapatkan satu pun dari 4 pasang mur yang tenggelam itu. Setelah sekian lama mencari, si supir dihinggapi kelelahan dan terlihat mulai putus asa. Orang gila itu yang ternyata masih memiliki rasa penasaran mengintip melalui jendela mobil yang terkerangkeng. Dengan berteriak, ia bertanya, "Apa yang kau lakukan, Pak Supir? Lagi cari apa? Kenapa lama sekali?" Dengan dongkol, si supir membalas, orang gila, kamu diam saja. Saya ini sudah capek mencari mur, ban mobil dan tak satu pun ketemu. Kamu ini bikin tambah jengkel saja. Memangnya kamu tahu apa?" Orang gila itu lantas menjawab, "Masalahmu gampang sekali, Pak Supir. Ambil saja masing-masing satu mur dari ketiga ban mobil lainnya, lalu pasang ban yang terlepas itu ke tempatnya. Terus jalankan mobilnya dan bawa ke bengkel untuk melengkapi mur yang kurang." Si supir tertegun lalu membalas, "Betul juga ya. Tapi kamu itu kan orang gila, kenapa bisa secerdas itu?" Belum sempat melanjutkan, si gila langsung memotong, "Saya memang orang gila, tapi saya tidak bodoh seperti kamu." Sahabat Sinergis, dari kisah ini saya tidak hendak mengatakan bahwa lebih baik menjadi orang gila daripada orang bodoh. Namun yang ingin saya bentangkan dengan anekdot ini, bahwa ternyata siapapun dalam hidup ini bisa menjadi inspirasi, bahkan dari orang yang mengalami gangguan jiwa sekalipun. Olehnya itu, jangan meremehkan orang lain. Simaklah saat orang lain berbicara, siapapun dia, karena bisa jadi dari lisannya terdapat pembelajaran yang berharga. Kebijaksanaan itu lahir dari kemampuan kita untuk memberi perhatian pada mereka yang sering terabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinergis, Alkisah, seorang Perdana Menteri dari negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu atau bahasa utama, akan menerima kunjungan Presiden Amerika kala itu, Bill Clinton. Perdana Menteri itu ingin menyambut Presiden Clinton dengan berbahasa Inggris. Namun, dia tidak tahu persis apa yang mau diucapkan. Dia lalu memanggil stafnya dan meminta pendapatnya tentang masalah ini. Lalu staf Perdana Menteri mengatakan, "Gampang, Pak. Saat Presiden Bill Clinton berjalan di karpet merah dan naik ke tangga istana, julurkan tangan dan sapa dengan mengatakan, 'How are you?' Presiden Bill Clinton pasti akan menjawab, 'Fine, thank you. And you?' Nah, Perdana Menteri cukup mengatakan, 'Me too.' Perdana Menteri cukup menghafal, 'How are you?'
me too. Tapi harus latihan Pak, agar terdengar lancar dan natural. Malam harinya Perdana Menteri itu latihan dengan sangat keras. Menghafal, mempraktekkan, how are you, me too. Di depan cermin, how are you, me too. Dia memperagakan berulang-ulang sampai menjadi lancar. Keesokan harinya, Bill Clinton tiba. Perdana Menteri itu pun menjulurkan tangan. Namun, karena kurang fokus sebab semalaman begadang untuk menghafal, sehingga posisi satu huruf tertukar pada kata how menjadi who. Jadi bukan how are you, tetapi berubah menjadi who are you. Bukan apa kabar, tetapi siapa Anda. Saat Clinton ditanya who are you, dia menjawab, oh, I am Hillary's husband. And you? Saya suaminya Hillary. Dan Anda? Perdana Menteri langsung menjawab, me too, saya juga. Sahabat sinergis, anekdot ini memberi pesan bahwa tidak mungkin orang bisa berbahasa Inggris dengan hanya semalaman. Jika dipaksakan, yang ada justru kesalahan fatal. Saya suaminya Hillary, Anda? Lalu dijawab, saya juga. Sejatinya, tidak ada pencapaian yang berlangsung hanya sekejap mata. Pencapaian itu membutuhkan proses. Itulah yang seharusnya menjadi jargon hidup. Proses, proses, proses. Prosesnya bukan semata hasilnya. Metodenya bukan semata isinya. Jalan ceritanya bukan endingnya. Jangan silau dengan pencapaian orang, tetapi terpesonalah pada proses yang dia tempuh untuk sampai pada capaian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sinergis. Seorang perampok kelas kakap yang baru dicebloskan ke dalam penjara ditemukan oleh sipir penjara sedang melaksanakan sholat di bilik selnya. Petugas itu agak terkejut dengan kesalehannya karena perampok ini dikenal ganas dan sudah menjadi very wanted sekian lama sebelum ditangkap. Sipir penjara itu mencoba memahami mungkin perampok ini ingin mengelabui kalau dirinya bukan seburuk dari yang dikira banyak orang. Jadi salat itu semacam penyamaran belaka. Pada waktu maghrib tiba, sipir penjara itu kembali melewati sel si perampok itu. Dan lagi-lagi, dia menemukannya sedang sholat maghrib. Sipir penjara itu semakin penasaran dan memutuskan untuk menanyai langsung perampok itu setelah sholat. Anda itu tampaknya rajin sekali sholat. Padahal Anda dikenal perampok yang sangat kejam. Lalu perampok itu menjawab, betul, sholat itu adalah ibadah dan merampok itu adalah pekerjaan. Sahabat sinergis, anekdot di atas adalah penggambaran tentang keberagamaan banyak di antara kita. Ada yang menganggap bahwa beragama itu sebatas pada sisi ritual saja. Beragama itu hanya saat di atas sajadah dan sama sekali tidak dikaitkan dengan profesi dan pekerjaan. Padahal inti keberagaman itu ada dalam perilaku sosial kita. Sejauh mana menjadikan pekerjaan sebagai jalan menciptakan ketentraman umum. Itulah yang disebut dengan kesalehan sosial. Ingat denda praktek ibadah ritual yang terlanggar misalnya dengan memberi makan orang miskin. Yang artinya agama itu untuk kehidupan sosial. Bukan sebaliknya, menggasak harta dan hak orang lain dan malangnya asyik beribadah. Itu namanya keberagamaan yang salah kaprah.